Yang terhormat Ibu Omi beserta jajaran keluarga, kemudian saya lihat di sini ada senior kami Bang Akbar Tanjung, Amin Akbar Tanjung, kemudian seluruh jajaran pengurus NCMS dan para Gus Nadir, dan juga seluruh peserta webinar yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, damai, bahagia buat saudara-saudara sekalian. Hari ini kita bertemu di satu momen penting di bulan kemerdekaan di dalam rangka HUT Cak Nur ke-16 dan mengangkat satu tema sentral yang sangat penting, yaitu iman dan emansipasi. Iman dan emansipasi itu tema sentral dari pikiran Cak Nur. Iman dan emansipasi juga tema sentral. Iman dan emansipasi juga tema sentral dari Al-Quran. Iman dan emansipasi juga menjadi tema sentral dari konstitusi kita. Itu menarik sekali. Jadi iman dan emansipasi itu menarik secara satu penjajaran ya antara kebangsaan ke Indonesia, keislaman, dan juga pikiran-pikiran Cak Nur dalam satu tarikan nafas gitu. Jadi iman dan emansipasi itu ada di konstitusi kita. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas gitu. Itu atas berkat rahmat Allah itu ekspresi dari keyakinan keimanan. Sedangkan kehidupan kebangsaan yang bebas itu cita-cita emansipasi di dalam bentuk negara itu. Nah, di dalam Al-Quran, iman itu harus diwujudkan dalam bentuk emansipasi. Jadi iman yang tidak melahirkan emansipasi itu ya mandul. Dan untuk keimanan itu bisa membawa emansipasi, Al-Quran biasanya memasangkan dengan dua hal. Oke ya, jadi di dalam Al-Quran, iman akan membawa emansipasi kalau dihubungkan dengan dua hal. Pertama, harus dihubungkan dengan ilmu. Jadi di mana kata iman disebut, yang berikutnya diwajibkan untuk mengembangkan ilmu. Nah, itu kan derajat kemanusiaan itu akan diangkat dalam satu tarikan nafas bagi mereka yang beriman dan berilmu pengetahuan tinggi. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, jadi kalau emansipasi derajat kemanusiaan itu naik, iman dan ilmu itu harus dalam satu tarikan nafas. Kedua, di mana kata iman disebut selalu saja dihubungkan dengan amal soleh. Kita harus berbuat kebaikan dan juga kita harus bisa membebaskan beban derita orang-orang yang terhempas dan terputus gitu. Jadi misalnya dalam surat Al-Asr itu jelas, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Di mana kata iman disebut selalu dihubungkan dengan amal soleh. Di dalam surat Al-Baqarah saya dikatakan juga alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman pada yang gaib, mengerjakan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya bagi orang-orang yang terhempas dan terputus. Bahkan kemudian dalam surat Al-Imran ayat 104 dikatakan, kuntum khairu ummat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah gitu ya. Jadi iman akan mendatangkan emansipasi bagi kemanusiaan kalau terhubung dengan ilmu dan terhubung dengan amal kebajikan, virtus, ya, virtus, sivilisasi. Nah, di dalam Cak Nur kita tahu tema sentralnya adalah pikiran Cak Nur itu tema sentralnya adalah konsepsi tentang tauhid. Konsepsi tentang tauhid adalah konsepsi tentang kemutlakan Tuhan, segala sesuatu ya. Bahwa yang mutlak itu adalah Tuhan. Selain Tuhan itu sifatnya nisbi. Oleh karena kita hanya memutlakan Tuhan, selain Tuhan nisbi, itu mau konsekuensi pada doktrin tentang kesetaraan. Gitu. Dan konsep kesetaraan ini membawa proses liberasi. Gitu. Nah, liberasi dalam bentuk apa? Pertama, liberasi dalam arti namanya negative liberty. Ya. Kebebasan negatif, yaitu bebas dari apa? Kalau kita setara di hadapan Tuhan, maka kita harus bebas dari penindasan, dari eksploitasi, dari ketidakadilan, dari ketakutan. Itu namanya, kalau Isaiah Berlin nyebutnya adalah negative liberty. Bebas dari apa? Dari penindasan, dari penjajahan, eksploitasi, diskriminasi, ketidakadilan, yang dalam bahasa agamanya disebut dengan nahi munkar.
Kedua, kalau kita setara di hadapan Tuhan, maka kita juga harus mengalami kebebasan positif liberty, yaitu bebas untuk. Kalau tadi negatif liberty adalah bebas dari, kalau positif liberty bebas untuk apa? Untuk mengembangkan diri, potensi kemanusiaan, ya, potensi sumber daya yang kita miliki, membangun kemakmuran yang lebih baik bagi kehidupan, menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, menjadi pahlawan dalam kisah diri kita sendiri, dari kisah bangsa sendiri. Jangan sampai dalam kisah bangsa pahlawannya adalah aktor-aktor dari luar gitu. Artinya itu kita tidak mampu mengembangkan positif liberty gitu. Nah, untuk itu implikasi dari doktrin ketauhidan itu yang membawa liberation dalam arti kesetaraan dan pembebasan manusia itu pertama memberi ruang bahwa kita harus terjadi proses exchange, proses pertukaran pikiran. Kalau kita setara, kita harus siap untuk bertukar pikiran. Nah, dengan pertukaran pikiran itu ilmu pengetahuan bisa berkembang. Dan untuk bisa terjadi proses pertukaran pikiran yang relatif equal, manusia perlu diberi basis kapabilitas manusia pembelajar gitu. Literasi, numerasi itu penting karena hanya dengan basis kapabilitas manusia pembelajar inilah exchange di ruang publik akan terjadi. Tidak terjadi asimetri informasi. Tidak ada penguasaan pengetahuan oleh kalangan tertentu. Di sini pendidikan menjadi kata kunci yang sangat penting. Ya. Nah, yang kedua adalah bahwa kita memerlukan konsekuensi dari kesetaraan itu berarti kita memerlukan partisipasi, emansipasi di bidang politik. Politik jangan terjatuh pada tirani, diktatorial, tapi politik harus inklusif, memberi ruang bagi skala aspirasi bisa ikut menentukan, mengartikulasikan pikirannya di ruang publik. Jadi kita menghendaki namanya inklusi politik. Nah, yang ketiga, kita juga memerlukan emansipasi dan partisipasi bidang ekonomi, inklusi bidang ekonomi. Bukan saja cara membaginya, bahwa harus terjadi keadilan, distribusi harta, opportunity, dan privilege. Tapi juga kita harus mengembangkan ekonomi yang berkemakmuran, ya, supaya kita punya kehidupan yang baik di dunia ini gitu. Nah, jadi dengan cara itu iman itu betul-betul mewujudkan dirinya di dalam kehidupan gitu. Nah, yang menarik atau yang istimewa dari Cak Nur sebenarnya Cak Nur bukan saja memahami bagaimana konsekuensi-konsekuensi dari ajaran tauhid itu dengan perlunya kita mengembangkan doktrin-doktrin keagamaan yang mengarah kepada keterdidikan, mengarah kepada inklusi politik, inklusi ekonomi gitu. Tapi Cak Nur tidak berhenti pada doktrin, tapi juga menghidupi doktrin itu dan menjadikannya sebagai laku hidup. Nah, jadi maksud saya kalau hanya sampai doktrin keagamaan, sebenarnya banyak orang-orang termasuk di Indonesia yang secara pengetahuan keagamaannya itu banyak, luas ilmunya gitu. Ada para pemikir filsafat yang mungkin dari segi pengetahuan filosofisnya lebih luas dari Cak Nur. Ahli-ahli ulumul hadis, ulumul Quran banyak ya menguasai pengetahuan doktrin tentang keagamaannya itu yang mungkin lebih luas dari Cak Nur. Tapi yang memberi kualitas pada Cak Nur adalah dia tidak berhenti pada doktrin, tapi doktrin itu dia hidupi menjadi sikap hidup ya. Dan kemudian menjadi laku hidup, sehingga dari doktrin itu melahirkan virtues, menjadi nilai-nilai kebajikan. Bahwa dalam diri Cak Nur itu ada etos, ada etis, ada sikap egaliter, ada keterbukaan, membuka ruang diri terbuka, penuh cinta pada yang lain. Jadi tidak berhenti pada doktrin, tapi menjadi laku hidup, menjadi virtues. Jadi dia bukan hanya devotee of knowledge, tapi juga devotee of values. Dia tidak hanya manusia yang berdevote pada pengetahuan, tapi juga itu menghidupi nilai, menjadi virtues. Agama kemudian menjadi virtues.
inilah sebenarnya lacking, ya. Sebenarnya dimensi yang paling yang kali kita rindukan dan paling hilang di dalam implementasi keagamaan di dunia Islam itu adalah kemampuan menerjemahkan doktrin ke dalam sivilisasi, kemampuan menerjemahkan doktrin menjadi virtus, menjadi sivilisasi. Disinilah kita harus pahami magnum opus dari Cak Nur, Islam, doktrin, dan peradaban. Jadi sebenarnya pertaruhan utama dari agama itu bukan soal klaim kebenaran doktrinnya. Karena kalau klaim kebenaran doktrinnya selalu membuka ruang-ruang perdebatan yang nggak ada habisnya. Gitu. Baik itu klaim satu agama atau klaim satu mazhab atau denominasi agama, klaim-klaim kebenarannya itu masih terbuka dan selalu bisa dikontestasikan. Tetapi pertaruhan terpenting dari agama adalah kemampuan mewujudkan dirinya di dalam sivilisasi, di dalam peradaban. Dan kalau agama dilihat bagaimana aktualisasinya pada peradaban, itu bisa diukur, bisa dilihat secara objektif. Dan sekarang muncullah satu indeks, ya, indeks tentang kota-kota atau negara Islami di dunia, dan mencengangkan. Ya, menurut indeks kota atau negara Islami dunia, nyaris tidak ada negara-negara Muslim yang masuk kategori negara dengan indeks keislaman yang tinggi. Gitu. Jadi kita ini terlalu banyak bicara doktrin, ritual agama, tapi itu tidak mewujud pada sivilisasi. Gitu. Padahal pertaruhan terakhir, analisis terakhir agama itu, marwahnya itu tidak diukur dari soal benar tidaknya doktrin, tapi kemampuannya mewujudkan diri di dalam satu peradaban yang lebih luhur. Gitu. Nah, tentang hal itu saya mungkin kita bisa belajar dari pengalaman agama lain, tapi juga nanti saya akan kasih lihat bagaimana pengalaman awal Islamisasi di Indonesia. Gitu. Pertama, kalau kita lihat betapa sebenarnya soal pentingnya menerjemahkan Islam dari doktrin ke peradaban, itu bisa kita lihat. Jadi pertaruhan, ya, maju mundurnya suatu negara itu bukan ditentukan oleh doktrin agamanya, tapi kemampuan mewujudkan aktualisasi doktrin itu dalam peradaban. Dalam ini kita ambil contoh kasus perkembangan di dalam dunia Protestan gitu. Nah, kita lihat sebenarnya dunia Protestan, terutama di dalam lingkungan Britania Raya, sejak sampai awal abad ke-18, itu teologi atau doktrin yang sangat dominan di sana sebenarnya namanya itu adalah Ortodoks Calvinis. Ortodoks Calvinis itu satu paham keagamaan yang sangat menekankan pada doktrin predestination. Seperti Jabariyah di dalam Islam. Bahwa siapa yang selamat dan tidak selamat, itu sudah ditentukan oleh Tuhan, bahkan jauh sebelum penciptaan. Ya. Dan siapa yang akan selamat dan tidak selamat itu manusia tidak tahu, itu urusan Tuhan. Dan karena itu urusan Tuhan, itu tidak bisa diubah dengan ikhtiar manusia. Gitu. Doktrin ini kuat sekali sampai awal abad ke-18 itu dan memengaruhi jantung universitas-universitas di Skotlandia, di Inggris dan lain-lain itu. Nah, dengan doktrin seperti itu, agama sebenarnya memberi prakondisi bagi satu peradaban yang sangat pasif. Tidak ada insentif bagi kreativitas manusia. Buat apa manusia harus kreatif? Buat apa manusia harus baik? Tidak ada insentif karena toh yang terpilih dan tidak terpilih sudah tentukan Tuhan dan itu di luar kemampuan ikhtiar manusia gitu. Tapi kita lihat bagaimana Protestant World itu memberikan satu respon yang tadinya justru dari doktrin ini kok bisa memacu peradaban yang luar biasa. Nah, kita lihat doktrin ini sangat fit dengan doktrin negara-negara Leviathan, negara-negara kuat sentralistik Hobbesian yang selama abad ke-18 sangat dominan. Gitu. Jadi dominasi negara yang sangat kuat sentralistik itu menemukan pembenaran teologinya dari pemahaman keagamaan seperti ini. Tapi seiring dengan era merkantilisme, terbukanya perdagangan antar lautan, mulai muncul pedagang-pedagang, entrepreneur yang mulai merasa dia memerlukan ruang kebebasan yang lebih. Dan mereka mulai menuntut, apakah negara mengerti seluruh mimpi-mimpi individu? Gitu. Mereka bilang tidak, mimpi individu itu selalu lebih liar, lebih kreatif ketimbang mimpi-mimpi hegemoni negara gitu. Nah dari situ kemudian perkembangan ini pada akhirnya juga mempengaruhi
satu cara pandang keagamaan baru dipelopori oleh satu teolog ya Protestan dari Belanda namanya Jacobus Arminius. Dia mulai karena satu kasus ya memberi satu interpretasi baru, satu doktrin baru yang membuka ruang bagi free will gitu. Tidak terpaku pada predestination tapi membagi ruang satu pemahaman doktrin keagamaan yang beri ruang bagi free will, inisiatif kebebasan individu gitu. Dan ini akan lama-lama akan menyebar pahamnya di jantung universitas. Sebetulnya diibaratkan universitas itu awalnya institusi gereja gitu. Termasuk di lingkungan Universitas Edinburgh, Glasgow, di mana di situ ada para pemikir awal pencerahan, liberalisme klasik, termasuk Adam Smith, David Hume. Waktu itu Adam Smith ada di Universitas Edinburgh, tapi dia juga ngajar di Glasgow, dan mereka punya satu lingkaran studi namanya Selected Society gitu, di mana di sana para pemikir pencerahan itu bersama dengan para pendeta juga, karena tadi institusi universitas di sana sangat dikuasai oleh gereja. Dari situlah mulai muncul satu pemahaman yang harus utamakan satu pemikiran Protestan yang lebih memberi ruang bagi free will. Nah, orang seperti Adam Smith, orang sering lupa, mungkin Adam Smith itu dikiranya ekonom gitu. Waktu itu ekonomi belum menjadi disiplin ilmu. Adam Smith itu profesor teologi, tapi teologinya namanya teologi natural. Ya. Teologi natural itu cara kita memahami Tuhan bukan karena teks suci, tapi atas dasar ayat-ayat kauniyah, atas alam semesta ini. Nah, jadi bukan berarti seorang Adam Smith itu seorang religius, tapi dia dalam satu lingkungan epistemic community di mana penafsiran agama itu menjadi bagian penting di dalamnya itu. Dan dia kemudian dengan stimulasi dari pikiran-pikiran Arminian ini tidak berhenti pada doktrin agama ansih, tapi mulai membuka katup yang lebih luas, membuka jalan ke arah pentingnya satu kemajuan ekonomi, inisiatif individu yang lebih terbuka. Dan dia mulai menulis, jadi tidak berhenti pada doktrin agama, tapi dia mulai melakukan satu objektifikasi dari pemahaman free will agama itu. Dia membuat jembatan yang nantinya akan mendrive pengembangan ekonomi. Dia menulis namanya The Theory of Moral Sentiment. The Theory of Moral Sentiment itu sebenarnya merupakan satu ikhtiar Adam Smith untuk menunjukkan sebenarnya ada basis moral dari self interest itu gitu. Jadi yang katakan self interest alone itu tidak salah. Manusia punya self interest itu tidak salah gitu. Dan di dalam self interest itu sebenarnya ada moral sense gitu. Yang salah itu kalau self interest menjadi selfishness. Nah, dengan dukungan pengetahuan yang tadinya diinspirasi oleh pemahaman keagamaan baru itu, inilah menjadi launching pad dari kapitalisme gitu. Jadi pemikiran keagamaan dan turunan-turunannya, kemampuan menerjemahkan doktrin agama itu ke dalam kerangka keilmuan yang applied, menjadi guidance bagi perkembangan masyarakat, itu menjadi launching pad bagi kapitalisme. Meskipun setelah kapitalisme berjalan, seperti bilang oleh Weber, kapitalisme punya hukum-hukum, mekanismenya tersendiri yang tidak selalu taat asas dengan pikiran-pikiran awal keagamaannya. Nah, jadi dari situ kita lihat agama mampu menginspirasi perubahan peradaban. Tapi yang menarik, para pengikut Calvinis ortodoks yang mulai terdesak di tanah Britania Raya sendiri, kemudian migrasi ke Amerika ya, sebagai satu The New Jerusalem, dan membentuk awalnya itu enklave-enklave di New England sepanjang misalnya Massachusetts Bay, dan mendirikan pusat-pusat universitas. Jadi seperti Harvard, Yale, itu dulu adalah pusat dari Calvinis ortodoks ini. Mereka didirikan oleh para Calvinis ortodoks itu, Harvard, Yale itu. Tapi yang menarik, para pengikut Calvinis ortodoks yang percaya pada predestination nanti itu juga tidak terkunci pada doktrinnya. Nah, ini menarik. Ini yang diidentifikasi oleh Max Weber, tidak terkunci pada doktrinnya, tapi pada akhirnya mereka kemudian akan memasuki aspek dimensi peradabannya. Bagaimana cerita? Jadi Calvinis ortodoks di Amerika itu kemudian menghadapi dua tantangan. Pertama, tentu saja apa yang terjadi perdebatan keprotestanan
Visan di Inggris, Britania Raya itu juga luber ke Amerika. Jadi dia mendapatkan tantangan baru dari para penganjur denominasi yang lebih menekankan pada free will. Misalnya Methodist, John Wesley juga menyebarkan pengaruhnya. Jadi dia tidak monopoli lagi. Ada kontestasi pemikiran dari pemahaman Protestan yang lebih menghargai free will. Tapi di sisi lain, seperti diindikasi oleh Weber, di dalam kegelapan predestination, orang pengikut Calvin ini merasa betapa malangnya kita hidup itu. Segala sesuatu sudah ditentukan Tuhan, ikhtiar manusia juga tidak mempengaruhi apapun tentang keselamatan. Bagaimana cara kita bisa keluar dari kegelapan ini? Kegelapan tentang eskatologis itu bagaimana? Dan mereka mulai mengira-ngira, kira-kira di antara kita ini siapa ya kira-kira yang nanti terselamatkan dan tidak terselamatkan. Dan mereka mulai menumbuhkan imajinasi. Kira-kira sebenarnya yang terselamatkan tuh bisa identifikasi dari kehidupannya di duniawi ini. Gitu. Jadi prosperity itu kira-kira merupakan sign tanda bahwa orang itu terpilih. Gitu. Sedangkan kemiskinan itu adalah pertanda kejatuhan moral. Makanya menurut pandangan ini, orang miskin bukan hanya harus dikasihani, itu adalah pertanda dari kejatuhan moral. Nah, pada akhirnya katanya si Calvinis ini tidak lagi menekankan doktrinnya, tapi menekankan pada supaya dia ini punya semacam keteguhan nilai, keteguhan emosional dan keyakinan diri, mulai mengarahkan orientasinya pada soal bagaimana hidup makmur, karena hidup makmur itu pertanda keterpilihan gitu. Jadi mengalami sekularisasi. Jadi dari doktrin yang penting kepada perilaku. Yang makmur itu tanda keterpilihan, yang miskin itu pertanda ketidakterpilihan. Inilah nanti akan mendorong apa yang disebut dengan the gospel of glory, bahwa sebenarnya kemakmuran spiritual itu seiring dengan kemakmuran material. Dan kemudian mereka itu yang kemudian untuk terpilih harus makmur, maka jangan terlalu belas kasihani kemiskinan, tapi harus mendorong etos. Nah ini etos kerja, kreativitas, rig to rich. Kalau kamu ingin kaya harus gali sendiri, ikhtiar sendiri. Gak usah terlalu minta tolong pada negara. Nah, jadi inilah nanti yang menjadi satu landasan etos kuat yang mengarah kepada satu kemakmuran paling tidak di awal-awal kehidupan Amerika gitu. Nah, jadi ini satu contoh ya betapa sebenarnya doktrin bisa benar atau salah bisa dikontestasikan, tapi ujung-ujungnya adalah kemampuan komunitas agama itu untuk menerjemahkan doktrin itu ke dalam sivilisasi. Nah dulu kalau kita lihat pengalaman Islam di Indonesia juga begitu. Kalau perubahan doktrinal sebenarnya beringsut lama sekali. Kita tahu bahwa Islamisasi Indonesia itu tidak serta-merta membawa pedang lalu membabat praktek-praktek peribadatan, keyakinan lokal secara segera, tapi melalui satu proses evolutif yang bertahap, yang sebagian orang menyebutnya proses yang disebut dengan yang disebut dengan Clifford's Gate, proses di mana terjadinya semacam pencampuran adonan-adonan lokal dengan paham-paham keagamaan baru. Jadi dari aspek doktrinal ritualnya itu sebenarnya melalui satu proses yang panjang. Tapi yang pasti Islam memberi pengaruh penting di Nusantara itu dari aspek kemampuan menerjemahkan doktrin itu ke dalam kerangka sivilisasi. Yang kemudian itu menjadi launching pad bagi gerakan pencerahan dan gerakan pembebasan dan modernitas di Indonesia. Di Nusantara, waktu itu belum ada Indonesia. Hal ini didokumentasikan secara baik oleh sarjana Perancis namanya Denis Lombard. Dia bilang pengaruh terbesar Islam bagi masyarakat Nusantara itu ditimbulkan oleh 3 hal. Pertama, dunia Islam menancapkan satu doktrin tentang kesetaraan manusia. Ya, dengan doktrin kesetaraan manusia itu, maka orang-orang di pedagang-pedagang, di pesisir dan lain-lain yang tadinya dianggap bukan status yang terhormat, tiba-tiba menemukan kepercayaan baru, konfidensi baru gitu. Dan ini merupakan satu gerakan emansipasi yang luar biasa.
Jadi kenapa katanya, ini dikatakan oleh Wertham, kenapa Islam begitu cepat tersebar di Nusantara? Karena Islam menawarkan satu konsep emansipasi manusia, doktrin tentang kesetaraan manusia, bahwa orang profesinya apapun bisa jadi mulia di hadapan Tuhan, tergantung pada perbuatannya. Yang kedua, Islam menginjeksikan satu konsepsi waktu yang linear. Waktu tidak lagi siklikal, tapi konsepsi waktu yang lebihnya linear. Jadi waktu itu tidak dibalik, waktu yang hilang tidak bisa dibalik. Gitu. Kan di dalam Al-Quran dikatakan wal akhiratu khairul laka minal ula gitu. Yang kemudian itu harus lebih baik dari yang sebelumnya ya. Dan sampai ada demi masa, demi waktu manusia merugi ya, kecuali yang mengisi waktunya dengan amal kebaikan, kesabaran dan lain. Islam mengajarkan satu konsepsi waktu yang progresif. Ya, pantare ya. Kita tidak mungkin mengulangi hal yang waktu yang sama dua kali kan. Dan itu melahirkan satu dinamika, satu etos, satu kerja keras, mengisi waktu secara produktif. Dan ketiga, Islam mengajarkan doktrin tentang etika pertanggungjawaban pribadi, bahwa setiap orang harus menanggung dosanya sendiri. Setiap orang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Lizakari nasibum mimma iktasabu walinisa'i nasibum mimma iktasabna. Bagi laki-laki apa yang diusahakannya, bagi perempuan apa yang diusahakannya. Jadi semua orang bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya, dan itu membuat manusia menjadi makhluk etis, di mana di dalam perbuatannya itu ada moral purpose, ada tanggung jawab yang harus diemban, tidak bisa menyalahkan orang lain gitu. Nah inilah yang dalam tempo cepat ya, bagaimana Nusantara itu kok tiba-tiba bisa mengalami satu pengaruh Islamisasi yang sangat masif gitu. Nah bagaimana? Saya kira problem Islam Indonesia hari ini tadi, Islam tidak membawa emansipasi. Kenapa? Karena kesibukan kita ini hanya berhenti di utak-atik doktrin gitu. Nah, jadi misalnya sekarang kita dihadapkan pada soal problem radikalisme gitu. Tapi biasanya respon asas radikalisme itu hanya berhenti pada utak-atik doktrin gitu. Di ini lagi gitu, di bahasanya aspek doktrinalnya itu bagaimana gitu. Itu benar gitu. Tapi sebenarnya masalah radikalisme bukan melulu ekspresi dari doktrin, itu ekspresi dari kerendahan peradaban kita. Jadi kalau kita ingin memberantas radikalisme, maka level sivilisasi bangsa ini harus dinaikkan. Dan agama harus mewujudkan dirinya dalam peradaban. Nah kalau kita ingin beradab, ada 3 elemennya itu. Tata nilainya memang harus diperbaiki, tapi morality itu need institution. Ya. Perlu institusi, tata kelola pemerintahan yang benar, demokrasinya yang benar. Nah ini kan kritik Weberian terhadap Islam kan di sini. Sebenarnya Islam punya itu doktrin tentang etos kerja dan lain-lain, tapi kita gagal merumuskan institusi-institusi modern yang bisa merespon tantangan-tantangan modern, seperti institusi kontrak yang disebut corporateness ya, kontrak, kemudian insurance dan lain-lain yang memungkinkan terjadinya ekonomi modern. Kita gagal melahirkan satu institusi baru untuk merespon tantangan zaman. Jadi kita merespon tantangan zaman dengan institusi abad pertengahan gitu. Nah, itu jadi tugas kita membangun tata kelola politik yang memungkinkan terjadinya inklusi gitu. Jadi misalnya bagaimana mungkin di dalam negara dengan multi party system kok harus dikerucutkan kandidat itu jadi 2 pasang. Kalau kandidat 2 pasang, polarisasi terjadi gitu. Itu kekeliruan dalam desain tata kelola kita. Yang berikutnya adalah kalau kita ingin beradab, maju, kita harus lebih sejahtera. Kita tidak boleh hanya tergantung pada sumber daya alam. Kita harus mampu mengolah karunia. Potensi sumber daya alam itu dengan input pengetahuan dan teknologi, dengan ilmu pengetahuan, sehingga kemudian bisa melahirkan nilai tambah yang banyak, sehingga bisa memberi launching pad bagi mobilitas sosial yang luas dan inklusif. Saya kira itulah tantangan kita ke depan, ya, baik itu Nurholis Masjid Society, baik itu komunitas Islam, komunitas agama-agama lain di Indonesia. Tantangan kita adalah bagaimana kita menerjemahkan dari doktrin ke peradaban. Dan itulah magnum opus dari Cak Nur adalah Islam, doktrin, dan peradaban yang harus kita ingat. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.